Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bu Risa ucapkan selamat karena sekarang kalian telah menjadi siswa SMP kelas 7. Saatnya kalian mempelajari lebih dalam lagi tentang benda-benda yang ada di sekitar kalian. Benda-benda yang ada di sekitar kalian ini dipelajari melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Oke, sebelum kita memulai belajar, silahkan kalian mencari tempat yang nyaman dulu untuk belajar, kemudian duduk dengan rapi. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu dan menyiapkan alat tulis tentunya untuk merangkum materi kita pada hari ini. Kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Objek dalam IPA adalah segala benda yang ada di alam dan interaksinya satu sama lain. Contohnya, interaksi antara kupu-kupu dengan bunga. Terus ada lagi interaksi antara air dengan tumbuhan. Dan segala bentuk interaksi antara makhluk hidup itu dipelajari dalam IPA. Untuk mempelajari seluruh objek yang ada di alam, maka IPA terbagi menjadi 4 ilmu khusus. Yang pertama adalah ilmu fisika, yakni ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar pada alam. Misalnya ada gaya, panas, cahaya, energi, dan gejala alam secara fisik lainnya. Terus yang kedua adalah ilmu kimia. Ilmu kimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang penyusunan dan perubahan zat-zat yang ada di alam. Dan yang ketiga adalah ilmu biologi. Ilmu biologi ini mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari renik yang berukuran kecil sampai dengan yang berukuran sangat besar, yakni organisme. Dan yang keempat adalah ilmu bumi dan antariksa. Ilmu ini mempelajari seluruh yang ada di dalam alam semesta ini, termasuk bintang dan juga planet-planetnya. Untuk mempelajari itu semua, maka diperlukan penyelidikan ilmiah IPA. Penyelidikan ilmiah ini berguna untuk mengembangkan ilmu IPA yang telah kita pelajari. Di antaranya yang pertama, ada pengamatan. Pengamatan yakni kegiatan menggunakan panca indera. Apa saja yang diamati meliputi bagian fisik pada benda, misalnya dari warnanya, tingginya, bentuknya, dan juga yang lainnya. Lalu setelah mengamati, membuat inferensi. Membuat inferensi ini adalah menjelaskan berdasarkan pengamatannya. Dan yang terakhir adalah mengomunikasikan. Mengomunikasikan ini boleh dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selanjutnya, pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Contohnya, ketika kamu hendak mendeskripsikan suatu benda, maka kamu akan membutuhkan data tinggi benda tersebut, terus kemudian lebar benda, dan juga berapa massa benda itu. Dari yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran yang sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi ada 3 istilah, mengukur, besaran, dan juga satuan. Istilah yang kedua adalah besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta diikuti oleh satuan. Besaran ini dibagi menjadi 2, ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Nah, untuk selanjutnya kita belajar tentang besaran pokok. Besaran pokok ini adalah besaran yang didapat dari hasil pengukuran, bukan hasil dari perhitungan besaran-besaran yang lainnya. Seperti contohnya kita ambil contoh panjang. Panjang ini kita dapat dari hasil mengukur menggunakan mistar, meteran, dan juga yang lainnya, bukan hasil dari perhitungan dari besaran yang lainnya. Bisa dilihat di tabel yang telah Ibu sediakan. Besaran pokok ini ada 7, ada panjang, massa, waktu,
kuat arus, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. Untuk satuan singkatan dan juga alat ukurnya bisa dilihat di tab. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan ini adalah hasil dari perhitungan besaran-besaran yang lainnya. Misalnya kita ambil contoh, ada besaran turunan yakni gaya. Gaya ini adalah hasil dari massa dikali percepatan sehingga menghasilkan gaya. Dan berlaku seterusnya. Selanjutnya adalah satuan. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan di sini dibagi menjadi dua macam, yakni satuan baku atau satuan standar dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan secara internasional dan diakui. Misalnya ada meter, sentimeter, dan yang lainnya. Yang kedua adalah satuan tidak baku. Misalnya, ketika kamu mengukur meja menggunakan jengkal tangan, hasilnya akan berbeda apabila dibandingkan dengan ketika orang tuamu yang melakukannya. Karena hasil masing-masing orang akan berbeda. Hal itulah kenapa dikatakan satuan tidak baku, yang artinya bukan digunakan sebagai satuan standar karena menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Oke anak-anak, Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Kita akan melanjutkan di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar meskipun di tengah pandemi seperti ini. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi selanjutnya.